Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yusuf Suranta Purba, dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian jemaat Tuhan, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode 102. Kita akan membahas Mazmur 91, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 91 ini adalah Tuhan tidak menjanjikan umatnya kebal dari penderitaan, tetapi menjanjikan penyertaan, kekuatan, dan kelepasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa perlindungan Allah atas umatnya? Bagaimana kita bisa menjelaskan malapetaka, sakit penyakit, dan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan? Mazmur 91 ini merupakan pengenalan dan pengalaman iman pemazmur yang didapat mewakili umat Tuhan sepanjang zaman dan sejarah. Malapetaka, sakit penyakit merupakan penderitaan umum yang dialami oleh semua orang, termasuk umat Tuhan. Pemazmur memastikan, saudaraku, bahwa Allah dapat dipercayai karena Dia adalah tempat perlindungan bagi setiap orang yang takut akan namanya dan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia, tidak mengandalkan yang lain. Kalau kita lihat dalam ayat 9 sampai dengan ayat ke-13. Saudaraku, apapun jenis penderitaan yang ada, seperti sakit penyakit, musuh berupaya membinasakan, aneka macam malapetaka, kalau Tuhan sudah berjanji memberikan perlindungan, maka perlindungannya pasti terjadi. Saudaraku, pemazmur menyampaikan kenyataan bahwa anak-anak Tuhan mengalami banyak masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan anak-anak Tuhan kebal masalah. Anak Tuhan mengalami penderitaan. Tetapi setelah itu Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan kelepasan. Kalau kita lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal ke-10, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ke-13, ya.
1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. 1 Korintus pasal 10, Saudara, ayat ke-13. Dikatakan oleh Alkitab, kita akan belajar bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan itu mengalami pencobaan-pencobaan. Tetapi pencobaannya tidak melebihi kekuatan manusia. Dan dikatakan begini, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi, umat Tuhan mengalami pencobaan, tetapi tidak melebihi kekuatan dari umat Tuhan. Dan dikatakan, pada waktu kamu dicobai, jadi ada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudaraku, umat Tuhan mengalami penderitaan. Ya, tetapi saudaraku, Tuhan akan memberikan umat Tuhan kekuatan. Tuhan akan memberikan umat Tuhan jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Saudara, kembali kepada Mazmur 91 ya. Mazmur 91 dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh Alkitab ya. Di dalam ayatnya yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, ini mengindikasikan kepada kita, saudara, ada perangkap burung ya yang menjerat. Tetapi saudaraku, umat Tuhan dilepaskan dari perangkap itu. Ya, mengindikasikan kepada kita sudah di dalam perangkap tetapi dilepaskan, ya. Kalau kita lihat juga, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ke-15 dikatakan oleh Alkitab, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Mengasumsikan kepada kita, umat Tuhan ada di dalam kesesakan. Dan Tuhan menyertai umat Tuhan di dalam kesesakan. Untuk apa? Untuk menolong umat Tuhan pada waktu kesesakan. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Mazmur 91 ini? Pelajarannya adalah Tuhan tidak menjanjikan umatnya kebal dari penderitaan. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan, kekuatan, dan kelepasan. Ketika kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami penderitaan oleh karena orang ya yang memusuhi kita, ya, atau situasi ekonomi yang terpuruk yang menyebabkan kita, saudara dikasihi Tuhan, mengalami penderitaan, kebangkrutan atau apapun. Saudara, jangan pernah melihat itu sebagai hukuman dari Tuhan atau Tuhan berhenti mengasihi kita. Atau Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Tetapi saudaraku, lihatlah itu sebagai didikan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita berseru kepada Tuhan. Untuk kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Tuhan. Tanda kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar seruan dari anak-anaknya. Dikatakan, saudaraku, saya ulang ayat 15. Bila ia berseru. Jadi saudaraku, penderitaan yang kita alami, panggilan dari Tuhan untuk kita berseru. Aku akan menjawab, kata Tuhan. Ini janji Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ketika kita dalam kesesakan, jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Dan dikatakan begini, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Justru ketika kita keluar dari kesesakan itu, Tuhan akan dimuliakan. Orang akan berkata, kok bisa dia keluar dari masalah yang begitu berat? Disitulah nama Tuhan akan dimuliakan atas kehidupan kita, saudara. Dan janji Tuhan dalam ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa, di akhir program ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita berdoa. Bapa, hamba doa sekarang di akhir program ini bagi umatmu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, tanda mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah, bahkan lepaskan mereka yang terikat dosa, dan ampunilah Tuhan.
Dalam nama Yesus, kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah doa, percaya, alami kuasa doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari menyertai kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.